bohongnya di mana? Secara aku tidak ada yang ngendos dari merek apapun sepeda listrik, motor listrik, dan aku review secara jujur. Ya, aku lo nggak jujur pasti sudah ada yang ngendos. Oke, let's go. Oke, kembali bersama Alan Kribo di sini. Nah, ini aku bercerita sedikit ya, sedikit bercerita ya. Jadi sebagai reviewer, aku tuh nge-review sepeda listrik ya. Ini resikonya review jujur. Jadi resiko review jujur itu tidak ada brand yang mendekat. Ya, kalau review kan apa adanya, bleng begitu. Jadi makanya tidak ada yang brand yang mendekat lah. Kalau dulu tuh review jamu-jamu itu kan memang ya ada oke. Cuman kan aku tidak pernah menyebutkan ini ada BBM-nya, enggak seperti itu ya dulu. Nah, dan umumnya kan nggak nanya itu orang-orang. Jadi ya wah ini memang bagus dan memang produknya bagus, tapi secara tidak langsung saya tidak jujur mengatakan bahwa ini tidak ada BBM-nya seperti itu. Jadi banyak brand yang mendekat, yang brand-brand lokal kayak atau yang pokoknya yang itu ya. Nah, kalau sekarang di sepeda listrik, motor listrik ini, kalau ya secara jujur ya, makanya nggak ada brand yang endorse. Karena apa? Karena terlalu jujur. Jadi kalau review jujur itu malah nggak ada brand yang mendekat. Nah, misalnya aku ini seperti ini. Kalau di aplikasi sebelah ya di TokTok itu aku affiliate seperti ini, jualan seperti ini. Nah, ini aku beli ya. Ini bukan di endorse, ini bukan affiliate. Nah, ini bukan sampel maksudnya. Nah, ini kan memang produknya ini nggak sesuai yang dibikin di videonya dia. Nah, produknya ini lepas, jadi kalau sekali ditekan seperti ini, dia itu nggak pas gitu loh, nggak pas, harus mengepas-ngepaskan. Nah, makanya ini kan meleset. Masa ini mau tak bilang ini bagus kan, enggak kan? Nah, kalau yang bagus itu sekali ceklek langsung itu bagus. Kalau ini kurang bagus. Nah, tapi kalau pas review orang-orang itu yang jualan, wah itu pasti walaupun kayak gini pasti dibilang wah bagus ini, plek. Bagaimana caranya ini supaya tetap pas seperti itu. Nah, kalau aku jujur ini enggak, kurang bagus karena ini meleset loh, enggak pas bolongannya dan giginya ada yang dikurangi. Nah, ini misalnya ada tulisannya seperti itu kan udah enggak sesuai lah, ini enggak sesuai ekspektasi. Seperti ini misalnya, seperti ini. Nah, yang dikirim ini yang dengan yang dibikin video itu berarti beda. Tapi kalau sepeda listrik itu kan yang tak review produknya ya misalnya ini aku review produk Overo. Nah, Overo memang pakai baterai lithium kan, dan bodinya memang ya lumayan oke lah ya. Ya lumayan oke, mau NFC, jarak tempuhnya sekian. Kalau jarak tempuh kan tidak bisa dikatakan langsung, itu cuman patokan, kira-kira. Sepeda listrik itu hanya kira-kira jarak tempuhnya. Karena apa? Siapa yang naik, jalannya bagaimana, naik turun enggak, itu harus dilihat. Jarak tempuh 40 kilo, yakin aku 40 kilo lah, pas jalannya naik terus apa yang nyampe 40 kilo, seperti itu. Itu kalau aku yang review ya jujurnya seperti itu. Tapi yang review nggak jujur, yang dibilang nggak jujur ya, misalnya aku dibayar Overo ya, nggak jujur, wah ini 40 kilo tanjakan 50 derajat naik, misalnya seperti itu. Tapi kan nggak ada yang mendekati saya, misalnya seperti itu ya. Jadi terus misalnya merek A ini bagus barangnya, tanjakan 50 derajat naik sampai 100 kilo, padahal itu cuma 50 kilo, nggak nyampe, seperti itu kan nggak jujur. Kalau yang jujur seperti aku ya, merek A ini ya tanjakan cuma 35 derajat, jarak temu 40 kilo, tunggu lihat sambil dilihat siapa yang naik, jalannya bagaimana. Nah, itu jujur. Tapi itu tidak ada brand mendekat. Yaitu resikonya review jujur itu seperti itu. Dan terus terang kalau aku jujur, karena apa? Nggak ada yang endorse. Kalau jamu dulu
ada yang endorse. Tapi yang endorse ini produknya memang juga bagus, cuman ya tidak ada BPOM-nya itu dulu. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang sepeda listrik. Kalau di aplikasi sebelah alat-alat seperti ini, kipas. Ini kipas skip. Nah, ini produknya terus terang ya bagus. Ini adalah dashcam, kamera mobil plus memorinya ini. Ini memang bagus ya. Terus terang hasilnya video, terus gambarnya. Ini kipasannya juga ukuran dari 10 sampai 100, jadi kenceng gitu. Ya itu ya, itu sekedar intermezzo keluh kesah atau sekedar info ya. Kalau aku itu sebenarnya kalau di sepeda listrik itu review jujur. Jadi kan ada ini menjawab karena ada yang bilang aku pembohong, pemalsuan, info tidak valid seperti itu. Nah, tidak validnya di mana? Bohongnya di mana? Secara aku tidak ada yang ngendos dari merek apapun sepeda listrik, motor listrik, dan aku review secara jujur. Ya, aku lo nggak jujur pasti sudah ada yang ngendos. Makanya aku jujur, nggak ada yang ngendos. Itu. Jadi kalau aku dibilang bohong, berarti itu orang yang nggak tahu di balik layar. Terus, misalnya aku pemalsuan, apa yang saya palsukan? Yo, apa yang saya palsukan? Apa yang saya infokan? Jelas saya sesuai deskripsi. Sebelum saya review sepeda listrik, saya coba dulu bener nggak sesuai deskripsi ini. Seperti itu. Misalnya kayak kemarin yang terakhir sepeda ini Aima Meta Pro. Nah itu kan ada yang baterainya itu ada dua, ada 48 volt 12 ampere dan ada 48 volt 20 ampere. Yang tak coba yang 20 ampere. Nah itu kan udah ada yang komen gak enak, katanya aku pembohong padahal itu cuma 12 lah. Yang tak coba ini loh 20. Karena yang tahu saya, bukan situ ya toh. Nah makanya sering-seringlah cari informasi yang valid lah, di info-info yang bener ya, jangan hanya dengerin orang-orang yang katanya itu ya. Oke ya, itu keluh kelah itu keluh kelah lagi ya. Itu keluh kesah saya ya. Review jujur itu tidak ada brand mendekat dan masih aja dikatakan pembohong, pemalsuan dan sebagainya. Oke. Sampai jumpa. Semoga aku dikatakan seperti itu. Adsense-ku banyak, plong adsense-ku banyak ya, walaupun tidak di endorse tapi adsense-ku banyak karena aku udah difitnah sama orang itu. Orang itu yang bilang aku katanya bohong. Ini itu ya, itu.